Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Tri Vanda, NPM 2441109C. Today, I would like to present a material about leadership style. I will explain about leadership style and is important in organization. Leadership is one of the most important factor in achieving organizational success because a good leader can guide, motivate, and direct a team effectively. Oke, jadi leadership adalah cara atau pendekatan yang digunakan seorang pemimpin dalam memimpin anggota timnya. Gaya kepemimpinan biasanya terlihat dari bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan, memberikan arahan, menyelesaikan masalah, serta berkomunikasi dengan bawahannya. Setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang benar-benar paling sempurna, karena efektivitasnya ini tergantung pada situasi, kondisi organisasi, serta karakter anggota timnya. Contohnya, dalam kondisi yang membutuhkan keputusan cepat, seorang pemimpin mungkin harus lebih tegas dan dominan. Namun, dalam situasi yang membutuhkan kreativitas dan kerjasama, pemimpin harus bisa menggunakan pendekatan yang lebih terbuka dan demokratif. Jadi, seorang kepemimpinan yang baik ini harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai kebutuhan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara maksimal. Oke, di sini terdapat beberapa jenis gaya kepemimpinan yang sering digunakan dalam organisasi maupun perusahaan. Di sini yang pertama ada authoritative leadership atau gaya kepemimpinan otoriter. Jadi pada gaya ini pemimpin memiliki kendali dalam pengambilan keputusan. Jadi bawahan biasanya hanya mengikuti arahan yang telah ditentukan oleh seorang pemimpin. Nah, yang kedua ada democratic leadership atau gaya demokratif. Dalam gaya ini, pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan sehingga komunikasi menjadi lebih terbuka. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada laissez-faire leadership. Jadi pada gaya ini, pemimpin memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota timnya untuk mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya yang terakhir di sini ada transformational leadership atau kepemimpinan transformasional. Jadi di sini pemimpin biasanya memberikan motivasi dan inspirasi kepada anggota tim agar berkembang menjadi lebih baik dan mencapai target yang telah ditentukan. Jadi di sini masing-masing gaya tersebut inilah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari beberapa jenis gaya kepemimpinan yang lebih mendalam. Nah, di sini yang pertama ada authoritative leadership atau gaya otoriter. Jadi, pada gaya ini seluruh keputusan diambil langsung oleh pemimpin tanpa melibatkan anggota tim. Jadi, pemimpin biasanya memberikan instruksi yang jelas dan bawahan harus mengikuti arahan tersebut. Gaya ini sering digunakan dalam kondisi yang membutuhkan kecepatan dan ketegasan, misalnya saat menghadapi situasi darurat atau ketika organisasi membutuhkan kontrol yang kuat.
Kelebihan dari gaya ini adalah keputusan dapat diambil dengan cepat sehingga pekerjaan menjadi lebih terarah. Namun, untuk kekurangannya adalah anggota tim memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk menyampaikan pendapat atau ide mereka. Jadi, jika gaya kepemimpinan ini digunakan berlebihan, maka membuat anggota tim merasa tertekan atau menjadi kurang termotivasi dan kurang nyaman. Selanjutnya adalah democratic leadership atau gaya kepemimpinan demokratif. Pada gaya ini, pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin tetap memilih kendali, tetapi anggota tim diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, ide, maupun saran. Karena adanya komunikasi dua arah, hubungan antara pemimpin dan anggota tim biasanya menjadi lebih baik. Kelebihan dari gaya demokratif ini adalah dapat meningkatkan kreativitas, rasa tanggung jawab, dan kerjasama tim. Anggota tim jadi merasa lebih dihargai karena pendapat mereka didengarkan. Namun, untuk kekurangannya adalah proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama karena harus mempertimbangkan banyak pendapat. Oleh karena itu, gaya ini kurang cocok untuk digunakan dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat. Di sini selanjutnya transformational leadership adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada perubahan dan pengembangan anggota tim. Pemimpin dengan gaya ini biasanya memiliki visi yang jelas dan mampu memberikan inspirasi kepada bawahannya agar bekerja lebih semangat dan percaya diri. Selain itu, pemimpin transformasional juga mendorong anggota tim untuk terus berkembang dan berpikir kreatif serta berani melakukan inovasi. Kelebihan dari gaya ini adalah mampu meningkatkan motivasi kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kemudian anggota tim ini biasanya merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mencapai target yang lebih tinggi. Namun, gaya kepemimpinan ini membutuhkan pemimpin yang benar-benar memiliki kemampuan komunikasi yang baik, visi yang kuat, serta mampu menjadi contoh bagi anggota timnya. Leadership style memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Gaya kepemimpinan yang tepat dapat membantu meningkatkan kinerja anggota karena setiap anggota merasa lebih terarah dan termotivasi dalam bekerja. Selain itu, gaya kepemimpinan juga memengaruhi suasana kerja. Jadi, pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik, biasanya dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan positif. Dengan adanya gaya kepemimpinan yang baik, kerjasama antar anggota tim juga menjadi lebih efektif sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan maksimal. Karena seorang pemimpin ini perlu memahami situasi dan karakter anggota tim agar dapat menggunakan gaya kepemimpinan yang paling sesuai. Oke, di sini sebagai kesimpulan dari materi kali ini yaitu leadership atau gaya kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan memengaruhi anggota tim untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat beberapa jenis gaya kepemimpinan seperti autoritatif, demokratif, dan transformational leadership yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Jadi, seorang pemimpin yang baik ini harus mampu memahami kondisi organisasi dan karakter anggota timnya sehingga dapat memilih gaya kepemimpinan yang paling tepat.
Dengan gaya kepemimpinan yang sesuai, organisasi dapat berjalan lebih efektif, komunikasi menjadi lebih baik, serta tujuan bersama dapat tercapai dengan maksimal. Thank you for attention. That's all the presentation for me. I hope this presentation can help you understand more about leadership style and their role in organization success. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.